Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Tidak ada pilihan lain selain kita dukung Presiden Jokowi 3 periode. Indonesia harus kita selamatkan daripada cukong-cukong energi yang merugikan negara. Selamatkan Indonesia dengan dukung 3 periode untuk Bakti Jokowi. Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor, terutama yang berkaitan dengan energi, terutama yang berkaitan dengan barang modal dan bahan baku. Sebenarnya barang modal dan bahan baku nggak apa-apa, karena bisa kita re-ekspor, nggak apa-apa. Tapi yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 barel. 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia. Sehingga membebani. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama. Lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari secara ini enggak. Enggak benar kita ini. Aftur masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Nah, kok kita senang impor aftur? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Nikel, impor material-material terus. Boksit, impor material-material terus berpuluh-puluh tahun. Batu bara berapa juta ton kita impor, kita ekspor.
nikel kita ekspor, bauksit kita ekspor dalam bentuk mentahan, raw material, batu bara kita ekspor mentahan semuanya. Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan, target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan. Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan. Sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Goal kita ke sana. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, jular kepala tiap hari. Jengkel jadi apa? Coba. Triliun ya, bukan miliar. Inilah yang harus, sehingga saya sampaikan, sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Enggak, kemarin dijanjiin Pak. 2 tahun lagi Pak, 3 tahun lagi. Ya kan saya kan nggak ngecek tiap hari kan.